Waman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada kebohongan kepada Allah? Orang yang mengadakan kebohongan pada Allah itu pada dasarnya orang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalimnya daripada orang yang mengadakan kebohongan pada Allah. Ya, kebohongan pada Allah itu banyak yang mengatakan Quran itu bukan dari Allah, itu hanya bikinan Muhammad, itu hanya sihir Muhammad. Allah itu punya anak, ya. Omongan seperti itu merupakan omongan bohong pada Allah. Artinya ngomong bohong tentang Allah. Allah masih katakan punya anak, padahal Allah tidak punya anak. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu hanya satu. Allahu somad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan, begitu loh. Kok mengatakan Allah punya anak, itu kan bohongan itu. Ulaika yu'raduna ala rabbihim, mereka itu besok akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah. Wa yaqulu asyhadu haula'i alladzina kadzabu ala rabbihim. Nah, lalu akan berkata para saksi besok di akhirat itu, para nabi, para rasul, para malaikat dan para umat Islam mukmin ini itu sebagai saksi orang-orang yang lain. Jadi orang mukmin itu akan menjadi saksinya orang-orang yang tidak iman dari Islam itu. Lalu para saksi itu besok ya malaikat, ya rasul, ya nabi, ya orang mukmin itu berkata itu, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Nah, mereka itu ya Allah, orang-orang yang buat kebohongan padamu, ya pada Allah Tuhan yang Maha Esa itu. Alladzi kadzabu 'ala rabbihim. Mereka yang mengadakan kebohongan kepada Allah Tuhan mereka itu. Yang tadi mengatakan Quran itu bikinan Muhammad, Allah itu punya anak. Nah, mereka itu dituding-tuding oleh para malaikat, para nabi, para rasul dan orang mukmin di hadapan Allah. Ya, mereka itulah yang dulu membuat kebohongan terhadap engkau ya Allah, gitu. Ala laknatullahi ala zalimin. Ingatlah, sesungguhnya laknat Allah itu akan dikenakan kepada orang yang zalim. Orang yang zalim itu orang yang menganiaya diri sendiri, tidak mau mengikuti ajaran iman Islam, beramal soleh, takwa, tidak mau. Nah, mereka tetap pokoknya menjauh dari ajaran Islam itu. Mereka akan dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmatnya. Rahmat itu pada dasarnya di akhirat itu ya dimasukkan surga. Tapi orang yang zalim itu tidak mau beragama Islam gitu aja, itu akan dilaknat terus itu di sana itu. Dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, kalau di akhirat jauh dari rahmat Allah masuk neraka itu. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Nah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia jalan-jalannya Allah, wa yabghunaha dan malah menginginkan jalan Allah itu menjadi bengkok iwaja, wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka di akhirat mereka itu dinilai oleh Allah sebagai orang kafir, jatuhnya neraka. Nah, berkaitan dengan ayat ini, yaitu ayat 19, yaitu surat Hud ini, saya ingin melontarkan sesuatu yang perlu dipikirkan oleh para pemirsa. Bangsa Indonesia itu pada awalnya dulu, setelah kemerdekaan, itu dalam Piagam Jakarta itu pada sila pertama kan dikatakan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, kan begitu kan? Itu kan merupakan rasa bersyukurnya kepada Allah karena kita itu diberi kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kan begitu kan? Ya itu logis kalau bangsa Indonesia dulu mencantumkan bahwa umat Islam itu diberi kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam. Ya, yang tersimpul dalam 7 kata-kata dalam sila pertama itu. Tapi mengapa kok akhirnya lalu itu dihilangi? Nah, dengan menghilangkan 7 kata itu, apakah terkena ayat ini apa tidak? Artinya lalu umat Islam tidak diatur bahwa mereka harus melaksanakan syariat Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. Lalu jadinya sekarang ini, sampai sekarang, sejak dulu sampai sekarang, Indonesia itu keadaannya hanya begitulah, tidak pernah tenang. Karena banyak orang Islam tidak puas karena dihilangkannya 7 kata itu. Bahkan sampai sekarang pun banyak orang Islam yang banyak meninggalkan ajaran agama Islam. Terbukti banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap agama. Apalagi tokoh-tokoh politik
yang beragama Islam setelah menjabat lalu berbuat curang dengan korupsi dan sebagainya, akhirnya masuk bui. Apa itu semua tidak merupakan kerugian? Akibat dihilangkannya 7 kata itu, lalu orang Islam merasa tidak ada kewajiban merasakan syariatnya. Jadinya seperti ini bangsa Indonesia itu. Disinyalir dalam suatu survei, anak muda sekarang itu orang Islam yang salah tinggal 30%. Yaitu karena apa? Ya negara tidak seolah-olah tidak ikut ngatur betul bagaimana umat Islam harus melaksanakan syariatnya itu. Karena sudah dihapus dari perundang-undangan kan begitu. Nah ini mohon dipikirkan kepada seluruh rakyat Indonesia baik yang menjabat tingkat tinggi sampai ke bawah. Apakah ini merupakan pelanggaran terhadap ayat Allah ini? Yaitu tadi, yaitu surat Hud ayat 19. Ini suatu himbauan saja untuk difikirkan. Sebab kalau itu ternyata itu pelanggaran, dinilai oleh Allah itu menghalangi orang melaksanakan syariat Islam. Ini alladzina yasudduna ansabilillah, orang yang menghalang-halangi jalannya Allah bagi peluk-peluknya dalam rangka beribadah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ini betul-betul dinilai orang kafir seperti ini. Besok di neraka akan celaka semua. Nah, begitulah perlu ini saya lontarkan supaya jadi pemikiran. Soalnya sekarang ini bagaimana ya? Keadaan umat ini ya, pembunuhan di Indonesia itu biasa, perampokan biasa, penjamretan biasa, perkosaan biasa, bahkan ada siswi madrasah aliyah hamil, semuanya itu kan semuanya karena jauh itu syariat Islam tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya itu. Para guru agama ya harus introspeksi ini, bagaimana menghadapi ayat ini, ayat surat Hud ayat 19 ini. Untuk itu saya kira mohon diperhatikan betul. Ini demi keselamatan bangsa Indonesia sampai akhir zaman itu. Nah, mari saya mengajak para pendengar berintrospeksi. Apakah yang kira-kira yang terjadi di Indonesia ini yang dinilai oleh Allah sebagai hal-hal yang menghalangi berkembangnya ajaran agama Islam, menghalangi orang untuk melaksanakan syariat agama Islam. Nah, kita cari aja introspeksi diri sendiri bangsa Indonesia. Apa ada hal-hal yang dinilai Allah itu menghalangi ya orang-orang Islam untuk melaksanakan ajaran Islam, apalagi mau membengkokkan ajaran Islam. Nah, kita nggak tahu ada apa tidak, tapi mohon dipikirkan di Indonesia itu apa ada itu hal-hal yang dinilai Allah sesuai dengan ayat ini menghalangi umat Islam untuk melaksanakan syariat agama Islam. Sebab apa masalahnya? Wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka besok di akhirat orang yang menghalangi jalannya Allah untuk diamalkan oleh para pengikutnya itu. Mereka di akhirat dinilai oleh Allah orang kafir. Orang kafir itulah apa katanya? Ulaika lam yakunu mujizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min auliya'a yudha'afu lahumul adzab. Makanu yastati nusam'a bamakanu yubsirun. Jadi orang yang menghalangi jalannya Allah ya, orang mau beribadah agama Islam, melaksanakan syariat Islam kok dihalang-halangi, terus jadinya bangsa Indonesia itu kebanyakan umat Islam berbuat yang tidak baik-baik, jadinya seperti itu. Nah, mereka itu di akhirat yang menghalangi itu termasuk orang kafir. Nah, orang seperti itu dijamin Allah, mereka itu tidak bisa melemahkan ajaran Islam di bumi ini, tidak bisa itu. Walaupun mereka berusaha membengkokkan ajaran, menghalangi orang untuk beribadah, dijamin Allah mereka tidak bisa melemahkan ajaran Allah di bumi ini. Wa ma kana lahum min dunillahi min auliya, dan dia itu tidak akan mendapat perlindungan kecuali dari Allah. Jadi yang bisa melindungi mereka dari Allah. Tapi kalau dia menghalangi agama, dia akan dilindungi oleh Allah. Malah apa? Yudha'afu lahumul adzab. Mereka akan dilipat gandakan siksanya besok di akhirat bagi mereka yang kafir yang menghalangi agama Allah itu. Makanu yastati'u nasam'a wa makanu yubsirun. Dia itu tidak mau memanfaatkan pendengaran dan penglihatannya dalam rangka untuk mengikuti ajaran Allah. Pendengarannya, penglihatannya tidak mau mengarah kepada hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Malah justru maunya mengajak orang lain menghalangi agama Islam. Yaitu seperti itu, akan dilipat gandakan mereka itu di akhirat besok siksanya. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan mereka itulah
orang-orang yang kafir yang menghalangi jalannya Allah tadi. Mereka itu orang-orang yang merugikan diri sendiri, orang yang merugikan dirinya sendiri besok di akhirat. Badalla anhum makanu yatarun, dan mereka besok akan ditinggalkan apa-apa yang mereka adakan sebagai sembahan di dunia itu. Jadi para patung-patung ya, berhala-berhala yang dulu di dunia mereka sembah ya, itu di sana nanti lari semua dari mereka itu. Ya, itu kan yang mengadakan mereka sendiri. Di akhirat tidak bisa membantu memberi perlindungan pada pengikutnya itu, malah pergi semua itu patung-patung itu. La jarama annahum fil akhirati humul aksarun. Pasti, sesungguhnya pasti. La jarama annahum, sesungguhnya mereka itu pasti di akhirat mereka itu termasuk orang yang rugi.